Hai, assalamualaikum. Temani aku yuk, aku mau masak-masak. Untuk hari ini tuh aku masak porsinya itu banyak banget ya bun, atau bisa dibilang masak porsi banyak. Karena aku tuh hari ini mau ater-ater gitu bun, jadi ater-ater hari raya ya. Jadi di aku itu masih banyak, bukan banyak sih ya, masih ada adat ater-ater gitu bun, dan ater-aternya itu nggak harus hari raya juga ya bun. Jadi kita nyicilnya itu sebelum puasa juga bisa ya bun, karena di sini tuh udah terbiasa gitu bun. Jadi kalau misalkan kita kan ater-aternya itu biasanya kan pas puasaan gitu bun ya. Kalau hari puasa itu bun biasanya kan kalau terlalu banyak kayak ater-ateran gitu kan nggak kemakan gitu bun ya, makanya aku ater-ater hari rayanya itu sebelum puasa gitu bun ya, nyicil. Karena di aku tuh biasanya ater-aternya itu kayak sebelum hari raya gitu bun, ater-aternya itu kayak di malam 21, di malam 27, dan di malam 29 ya bun. Kalau di tempat aku bahasa Jawanya itu biasanya malam selikur, malam pitu, malam songo gitu bun kalau di aku bahasanya ya. Jadinya itu kan kalau pas hari puasa gitu kan apa ya, banyak yang mubazir, yang sia-sia gitu bun. Apalagi kalau misalkan kayak ater-aternya itu udah sore banget, biasanya kan yang puasa-puasa yang kita ater-ateri gitu bun ya, itu kan juga udah masak, jadinya kan mubazir ya bun. Tapi kalau misalkan belum puasa seperti ini tuh lebih apa ya, lebih kemakan aja gitu bun ya. Tapi di aku tuh banyak sih bun ya, rata-rata ater-ater hari rayanya itu nyicilnya itu sebelum hari raya ataupun sebelum puasa gitu bun ya, pokoknya mendekati hari puasa gitu bun. Oh iya, kalau di tempat bunda itu masih ada nggak sih acara kayak ater-ater gitu bun? Jadi kita ater-ater ke tetangga, ngasih-ngasih ke tetangga, saudara-saudara gitu bun ya. Kalau aku kan masih di desa ya bun, jadi masih lumayan agak kental gitu bun ya untuk adatnya. Jadi kita masih ater-ater gitu bun. Lanjut lagi nih ke videonya ya bun. Ini tuh aku goreng ayam, untuk ayamnya juga udah mateng, aku goreng lagi ya bun. Untuk goreng ayamnya itu kan memang porsinya banyak banget ya bun, jadi aku ngambil videonya itu cuma beberapa kali gorengan aja. Dan tadi aku juga bumbuin mie ya bun. Untuk minyak tadi malam itu udah aku rendam ya bun, jadi paginya itu cuma tinggal masak-masak aja biar lebih cepet gitu bun ya. Kalau malamnya itu udah direndam, paginya kan juga udah lunak ya minyak tadi tuh aku kasih perbumbuan gitu bun ya. Aku kasih garam, aku kasih roiko, terus tuh juga ada saus tiram sama kecap ya bun. Jadi nanti tuh kalau misalkan diongseng sama bumbunya itu lebih cepet gitu bun ya, nggak kelamaan ngaduk-ngaduk. Di sini aku juga dibantuin ya bun sama suami aku. Suami aku tuh yang bagian kupas-kupas, yang bagian potong-potong gitu bun ya. Jadi aku yang bagian goreng-goreng sama bikin bumbunya. Di sini untuk kentangnya tadi kan udah dikupasin ya sama suami, udah dipotong-potong juga. Jadi langsung aja untuk kentangnya itu aku goreng ya bun. Untuk kentangnya itu aku beli 3 kilo ya bun. Sebenarnya sih kebanyakan kalau 3 kilo ya bun, cuma karena anak aku itu kan suka banget yang namanya kentang goreng, jadi aku tuh belinya itu sengaja dilebihin, nanti itu biar anaknya itu makan kentang goreng gitu bun ya. Aku juga goreng ati ampela ya bun. Untuk ati ampelanya sama ayam-ayamnya tadi itu udah diungkep semua ya bun. Aku ngungkepnya itu kemarin ya bun, jadi aku beli ayamnya, bukan beli sih bun ya, jadi tuh aku ikut arisan gitu bun buat hari raya. Dan aku kemarin itu ngambil arisannya ayam itu 5 kilo ya bun. Dan untuk ati amplanya itu aku beli 20.000, jadi dapatnya itu banyak gitu bun ya. Kemarin itu sekalian aku ungkep, jadi untuk sekarang itu biar lebih cepet gitu bun ya untuk waktunya, tinggal goreng-goreng aja, kayak tinggal bikin kayak sambal goreng aja sih bun ya. Untuk hari ini tuh aku menunya bikin capcay, bihun goreng, terus aku juga bikin sambal goreng ati ampela ya bun. Jadi macam 3, nanti tuh aku sekalian ya bun, nggak bikin perkedel juga sih karena ribet gitu bun ya, lama juga untuk bikinnya. Jadi nanti tuh aku ganti sama nugget. Dan tadi tuh aku juga di video aku yang awal itu aku rebus telur ya bun. Untuk telurnya itu memang sengaja aku bulat-bulatin, nggak aku cetak ya. Kalau tahun kemarin biasanya tuh aku cetak, untuk tahun ini
tuh nggak aku cetak, jadi aku biarin bulat-bulat gitu bun ya. Jadi meminim apa ya pekerjaan juga sih bun ya. Tadi aku pasrah wortel ya bun, wortelnya itu untuk bihun gorengnya sih bun ya. Jadi aku kasih wortel biar lebih enak gitu bun, biar ada sayur-sayurnya juga. Nanti juga aku tambahin sayur kol ya bun. Di sini kentang aku juga udah mateng ya, ini aku tiriskan dulu untuk kentangnya. Dan aku lanjut goreng ya bun. Untuk kentangnya itu aku goreng bisa sampai sekitar 7 atau 8 kali ya bun, karena memang kentangnya itu banyak banget, jadi ngegorengnya itu sampai beberapa kali. Dan untuk hari ini tuh bun ya, aku kayak bagi tugas saja sama suami, karena aku kan dibantuin sama suami ya bun. Kalau ibu aku tuh udah berangkat ke kebun dari pagi, jadi yang di rumah itu aku, suami sama anak-anak aja sih bun ya. Kalau untuk anak aku, jadi tuh untuk hari ini ada bagiannya sendiri gitu bun ya. Anakku tuh yang bantuin bersih-bersih rumah, kalau aku sama suami yang di dapur ya bun. Jadi kita kita masak-masak di dapur. Untuk suami itu bagiannya itu bagian potong-potong gitu bun ya. Dikiranya suami aku tuh bun ya, potong-potongnya itu cuma sedikit gitu bun ya. Dan ternyata itu bun, sampai aku hampir selesai masak, suami aku tuh masih potong-potong ya bun. Dan nanti itu yang terakhir potong-potong sosisnya aja, karena sosis kan yang dicemplungin paling akhir ya bun, dan masaknya kan juga cepet, jadinya itu yang terakhir aja. Dan di sini ya bun, sisa tadi aku goreng ayam itu kan ada sisa telurnya gitu bun ya. Jadi untuk telurnya itu aku tambahin satu lagi, dan aku kopyo langsung aku bikin telur orak-arik gitu bun ya. Nanti mau aku masukkan ke capcay. Untuk ayamnya itu sengaja ya bun, ayamnya itu nggak aku bumbu atau aku bakar, cuma aku ungkep aja ya bun. Tadi untuk ayamnya itu aku goreng pakai telur yang aku campur sama tepung tapioka ya bun. Di sini lanjut ya bun, aku tuh bikin bumbunya bihun goreng. Untuk bumbunya cuma ada bawang merah sama bawang putih, aku tambahin merica bubuk ya bun, karena aku tadi pakai mericanya itu cuma satu, menurut aku kan kurang ya bun, jadi aku pakai dua. Dan aku ongseng-ongseng bumbunya itu sampai mateng ya bun. Kalau bumbunya udah mateng, ini aku cemplungin untuk sayur wortelnya ya bun. Ini tinggal diaduk-aduk aja sebentar. Dan tadi kalau bunda-bunda salvok ya, untuk minyaknya itu minyak yang tadi aku pakai buat goreng ati ampela. Jadi untuk minyaknya itu kelihatannya agak hitam ya bun, tapi minyaknya itu nggak aku pakai sampai beberapa kali gitu bun ya, karena habis dipakai buat goreng ati ampela jadinya itu hitam untuk minyaknya. Di sini lanjut ya bun, aku masukkan juga untuk sayur kolnya. Di sini sayur kolnya itu udah dipotong tipis-tipis ya sama suami, tinggal diaduk-aduk aja ya bun sampai sayurannya itu agak layu. Dan di sini tuh bun ya, yang paling susah adalah waktu kita ngaduk-ngaduk ya, karena memang semuanya itu kan porsinya besar ya bun, jadinya untuk ngaduk-ngaduknya itu lumayan gitu bun ya. Di sini aku masukkan ya untuk bihun yang udah aku kasih perbumbuan tadi. Kalau untuk takarannya itu bun ya, itu aku kira-kira aja karena porsinya kan memang banyak ya bun, jadi kita sesuaikan aja dengan porsinya yang banyak. Kita kita rasa cukup ya udah kita hentikan. Kalau misalkan kayak kurang gurih atau kurang apapun bisa ditambahi sampai sesuai selera aja sih bun ya. Nah di sini tuh bun ya, ini adalah part yang paling lama banget bun ya, yang bikin menguras juga bun ya, karena kita masaknya itu besar banget porsinya. Setelah selesai bun ya ngaduk-ngaduk sampai bihunnya mateng dan rasanya juga udah pas, di sini aku tambahin daun bawang ya bun, biar rasanya tuh tambah enak. Ini tuh aku aduk-aduk sebentar aja ya bun, karena bihunnya juga udah mateng, jadi tinggal ngaduk daun bawangnya aja sampai semuanya tuh kecampur rata ya bun. Kalau udah kecampur rata, ini tuh mau aku pindahin dulu ya bun ke baki gitu, karena nanti untuk teflonnya atau wajahnya itu mau aku pakai lagi ya bun. Dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suaranya itu kedengaran suara sepeda motor ataupun suara mobil, karena memang rumahku kan deket jalan raya ya bun, jadi kalau misalkan kedengeran mohon maaf banget. Aku tadi udah bikin bumbunya capcay ya bun. Untuk bumbunya aku tuh cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai merah aja ya bun. Dan aku tambahin 1 bungkus ladaku, ini tuh tinggal diaduk-aduk.
Kalau airnya udah menyusut, aku tambahin minyak ya bun. Untuk minyaknya itu secukupnya aja. Dan kalau bunda-bunda salvok itu yang di samping teflon aku itu kan ada wajan ya bun. Karena aku goreng kentangnya juga belum selesai karena porsinya yang banyak ya bun. Jadi harus konsentrasi juga sih bun ya. Mohon maaf kalau aku ngomongnya masih belepotan ya. Jadi biar nggak gosong gitu bun ya. Di sini aku aduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar matang ya bun. Dan di sini tuh tadi aku incip ya bun, karena kalau nggak diincip itu nanti takutnya kan kalau misalkan bumbunya itu masih belum mateng gitu loh bun, jadi nanti kan nggak enak dan sengir ya bun. Di sini aku pakai 2 telur ya bun, aku ceplok aja di sebelahnya. Dan mohon maaf ya bun, waktu aku ngambil videonya di sini tuh ternyata videonya tuh agak ngeblur gitu bun ya, karena aku baru tahu waktu aku ngedit ya bun. Aku aduk-aduk dulu untuk telurnya ya, aku bikin telur orak-arik gitu. Dan langsung aku masukkan semua ya bun. Untuk sayur-sayurannya ini tuh aku masukkan wortel ya. Ini tuh aku pakai wortel hampir 1 kilo ya bun. Di sini lanjut aku aduk-aduk dulu sebentar ya bun. Dan di belakang aku suami aku tuh lagi potong-potong untuk sayur buncisnya. Jadi capcay aku hari ini tuh bun ya, isinya tuh cuma wortel, sayur buncis sama sayur kol, dan aku tambahin sosis ya bun. Di sini aku juga cemplungin ya untuk telur tadi yang aku orak-arik ya, itu sisa dari aku goreng ayam tadi, tapi untuk telurnya itu aku tambahin lagi ya bun, jadi biar kerasa telurnya. Dan aku juga masukkan sayur buncisnya ya bun. Untuk sayur buncisnya ini udah dipotong-potong sama suami, udah dicuci juga ya bun, jadi udah bersih, tinggal diaduk-aduk aja sebentar ya. Untuk masak sayur capcaynya itu aku juga nggak terlalu lama-lama banget sih bun ya, karena biar masih ada krenyes-krenyesnya gitu loh bun. Kalau masih ada krenyes-krenyesnya kan enak ya bun. Di sini aku masukkan juga ya untuk sayur kolnya. Dan untuk sayur kolnya ini nggak aku cemplungin semua ya bun, karena ternyata itu udah jadinya banyak banget ya bun. Jadinya itu aku kira-kira aja untuk sayur kolnya, apalagi untuk sosisnya kan juga belum masuk ya bun, dan porsinya pun juga udah banyak banget. Dan kalau bunda-bunda salvok ini ya, lengan aku dari tadi tuh menghalangi kamera, karena memang ngaduknya itu agak ekstra gitu loh bun, sampai aku tuh lupa mengkondisikan lengan aku ya bun, jadi mohon maaf lagi. Lanjut lagi, di sini tuh aku aduk-aduk untuk sayurannya atau sayur capcaynya ini tuh sampai mateng gitu bun ya. Dan di sini karena menurut aku ya untuk sayurnya tuh kurang sayur kolnya, jadi aku tambahin lagi, jadi biar seimbang gitu bun ya. Tadi itu aku kasih perbumbuan, ada garam, gula, sama roiko ya bun. Cuma waktu ngasih garam sama roiko nya itu bun, aku kira itu videonya udah on, ternyata lupa belum aku hidupin ya on off nya itu, jadinya itu nggak ke video, jadi mohon maaf banget. Dan yang terakhir aku masukkan sosis ya bun, ini tuh tinggal diaduk-aduk aja ya bun, cukup sebentar saja karena semua sayurannya juga udah mateng ya bun. Dan ini juga nggak lupa ya bun, aku cek koreksi rasa, kalau rasanya udah pas nanti tuh tinggal dimatikan aja kompornya. Dan aku pindahin ke wadah aku ya bun, jadi nanti untuk teflonnya itu mau aku pakai lagi. Di sini aku udah siapin ya bumbu untuk ati ampelannya sama kentang. Di sini tuh aku pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai keriting atau cabai merah ya bun. Dan aku tambahin ladakunya itu 1 bungkus. Ini aku aduk-aduk sampai semuanya tuh kecampur rata. Dan aku nunggu airnya tuh menyusut dulu ya bun. Aku juga tambahin daun salam ya bun. Kalau ada itu daun jeruk, tapi kebetulan daun jeruk di rumah aku tuh habis. Dan untuk tanamannya juga udah mati ya bun, jadi aku nggak pakai daun jeruk. Kalau untuk daun salam itu aku petik di depan rumah ya bun. Dan aku aduk-aduk sampai airnya tuh menyusut dulu. Kalau udah menyusut, di sini tuh aku tambahin minyak ya bun. Kalau untuk tambahan bumbunya itu seperti biasa, cuma ada garam, gula, sama roiko aja ya bun. Tinggal diaduk-aduk, diongseng-ongseng sampai benar-benar mateng. Di sini aku juga tambahin saus tiram ya bun, biar rasanya itu tambah enak. Aku aduk-aduk sampai bumbunya itu mateng. Kalau bumbunya udah mateng, aku masukkan dulu untuk kentangnya. Dan kalau yang warna hijau itu aku tambahin pete ya bun. Aku aduk-aduk dulu sebentar ya bun. Dan untuk ati ampelannya tadi tuh udah aku potong-potong ya bun, kecil-kecil ya, seukuran sama kentangnya.
karena di sini ati ampelanya itu lumayan agak banyak ya bun, jadinya itu nggak aku masukkan semua untuk ati ampelanya, nanti aku sisahin ya, bisa dimasak buat kapan-kapan juga sih bun ya. Di sini aku aduk-aduk sampai semuanya itu kecampur sama bumbunya ya bun, dan aku juga nggak tambahin air sedikit pun, jadi nanti tuh biar sambil goreng kentang ati ampelanya itu biar tahan lama ya bun, biar nggak cepet basi. Di sini aku aduk-aduk sampai semuanya tuh kecampur rata, dan menurut aku tuh kayaknya kurang ya, jadi aku tambahin sedikit. Dan gak lupa juga ya bun, sebelum aku matikan kompornya itu aku cek koreksi rasa, kalau rasanya udah pas baru aku matikan. Dan aku juga tambahin daun bawang juga sih bun ya, jadi kalau ditambahin daun bawang itu rasanya lebih enak, tapi nggak sempat ke video ya bun. Dan ini dia ya bun, semua masakan aku, dari bihun goreng sama ayam goreng, dan ini juga ada ati ampela. Aku juga goreng nugget, tapi untuk nuggetnya itu aku nggak sempat ke video juga. Dan ini ada sayur capcay juga sama telur rebus ya bun. Di sini tuh aku mau ater-ater dulu ya bun. Ini yang aku rekam itu cuma sebagian aja ya bun, jadi nggak keseluruhan karena memang lumayan agak banyak banget gitu bun ya. Jadi kalau misalkan aku rekam semuanya itu kayaknya udah terlalu panjang juga ya untuk waktunya. Dan tadi itu aku untuk ater-aternya juga ada yang di piring juga ya bun, karena deket aja untuk rumahnya, jadi aku pakai piring aja. Kalau misalkan yang agak jauh-jauh gitu bun ya, baru aku pakai kotaan gitu. Oh iya, kalau di tempat bunda itu masih ada nggak sih ya yang namanya ater-ater gitu? Kalau masih ada, tulis dong di kolom komentar biar aku tahu. Dan lanjut lagi ya bun, seperti biasa ya, kalau udah beraktivitas korahan atau cucian kotor udah menggunung ya bun. Ini tuh cucian sore ya bun, padahal tadi siang itu udah dibantuin sama suami ya bun, semuanya itu udah dicuci gitu bun ya. Tapi karena sore itu bun ya, apalagi kita kan habis ater-ater juga gitu bun ya, banyak cucian banget yang udah numpuk gitu bun ya. Apalagi kan kayak bakminya itu kan juga tinggal dikit gitu bun ya, kayak sambal goreng ati ampelanya juga tinggal dikit, kayak ayam gorengnya juga itu kan udah udah habis juga sih bun ya, jadi cuma nyisa di piring aja. Makanya untuk cucinya itu pada numpuk gitu bun ya. Dan di sini karena suami itu udah digebek-gebek ya yang di sebelahnya, jadi ditaruh di bawah dulu, nanti dicuci semua ya bun. Apalagi meja-meja itu juga udah kotor ya bun. Dan di sini tuh aku bukan ngebersihin sih bun ya, di sini tuh aku nata-nata dulu ya bun di tempat penirisan, karena juga udah penuh, jadi aku taruh di tempatnya, karena nanti tuh mau dipakai sama suami buat nirisin piring-piring yang baru dicuci ya bun. Jadi semuanya tuh aku taruh di tempatnya. Dan aku tuh bun ya, untuk ater-aternya memang sengaja milih harinya tuh hari Minggu, karena di rumah itu kan ada suami ya bun, jadi lebih enak ada yang bantuin gitu bun ya. Sama suami sih katanya mejanya juga sekalian mau dilap-lap juga ya bun. Untuk tadi siang juga udah dilap-lap sih bun ya, tapi karena masih kotor lagi gitu loh bun, apalagi kan buat beraktivitas juga ya bun, makanya semuanya tuh pada kotor gitu loh bun. Jadi nanti tuh semuanya harus dilap-lap ya bun, biar lebih bersih. Dan tadi tuh bun ya, waktu aku ater-ater itu pas banget ya, hujannya itu deres banget gitu bun ya. Untung aja kita itu udah selesai nganterin ater-aterannya, jadi cuma tinggal pulangnya aja. Jadi aku sama suami tuh kehujanan gitu bun ya, apalagi bawa mantelnya tuh cuma satu. Ya udah akhirnya aku pakai yang bagian atas aja, untuk celananya tuh nggak aku pakai ya bun. Jadi kita pulang itu semuanya basah kuyup gitu bun, jadi sekalian aja tadi tuh mandi gitu bun ya, karena juga udah basah kuyup gitu bun ya, jadinya langsung aja ke kamar mandi. Di sini lanjut ya bun, ini suami aku tuh masih sabun-sabun semuanya ya bun, dari piring-piring sampai baskom-baskom ya bun, semuanya itu ada baki-baki yang besar-besar itu semuanya itu dicuci sampai semuanya bersih ya bun. Dan di sini aku yang di belakangnya itu bun ya, karena aku melihatnya juga udah risih banget bun ya untuk mejanya, jadi semuanya itu aku taruh di tempatnya lagi gitu bun ya, jadi biar kelihatan lebih rapi gitu bun, karena semuanya pada numpuk di meja juga sih bun ya. Jadi aku sambil beres-beres, di sini suami aku yang nyuci-nyuci semuanya ya bun.
lebih cepet itu kalau dikerjakan berdua gitu bun ya, jadi cepet selesainya gitu bun. Apalagi kalau kita habis masaknya itu banyak gitu bun ya, kerasa ya untuk capeknya gitu bun. Apalagi bagian kaki yang hampir seharian berdiri gitu kan, capek banget gitu bun ya. Lanjut lagi nih ke videonya. Di sini tuh aku mau ngelap-ngelap dulu mejanya ya bun, jadi aku ambilkan ibunya dulu. Dan untuk kan ibunya kan karena ada di depan juga sih bun ya, tadi pagi kan dipakai sama anak aku, jadi aku ambil dulu. Di sini tuh aku mau semprot-semprot dulu ya bun, jadi biar lebih bersih untuk mejanya, biar nggak ada lalat-lalatnya juga sih bun ya. Tadi siang itu pun ya, karena kita masak gitu kan, kita buka pintu pun ya, dan lalatnya itu pada masuk, jadi suami yang inisiatif ngusirin lalat gitu pun ya. Jadi sekarang itu suami aku tuh tahu gitu bun ya, kalau misalkan aku masak itu memang pintunya selalu aku tutup ya bun, karena aku tuh nggak suka yang namanya lalat masuk gitu bun ya. Dan ternyata suami tuh buka pintu, katanya sih biar terang gitu bun ya, biar padang kalau bahasa aku namanya. Tapi akhirnya ada lalat 2 atau 3 kalau nggak salah itu masuk gitu bun ya. Ya udah suami cepet-cepet gitu bun ya, buru-buru diusir lalatnya, dibunuh lalatnya. Ini kayak sadis banget ya bun. Dan pintunya itu langsung ditutup ya bun. Jadi sekarang itu suami aku kalau aku nutup pintu itu sudah nggak protes lagi ya bun, karena udah tahu ya lalatnya itu memang suka masuk ke dapur gitu bun. Lanjut lagi, di sini tuh seperti biasa aku tata-tata lagi ya bun. Dan di sini bunda-bunda juga bisa lihat ini, di sini semuanya pada numpuk, pada kotor juga bun ya. Apalagi ya ada kayak bekas mie juga gitu bun ya, mie bihun juga gitu bun. Ada bekas kopi juga, suami aku tuh bikin kopi tadi ya. Dan untuk plastiknya tuh masih nempel di meja dapur juga sih bun ya. Jadi lebih baik itu aku bersihkan aja, karena kalau nunggu suami itu bun ya kayaknya tuh kelamaan banget. Jadinya itu aku lap-lap aja biar lebih bersih ya bun. Jadi suami aku selesai cuci perabotan gitu, semuanya udah bersih ya bun. Kalau untuk ngepel-ngepelnya tadi siang itu sama suami udah dipel juga ya bun, jadi udah disapu, dipel. Tadi pagi juga udah disapu, udah dipel ya bun. Cuma kan kita kan masak-masak ya bun, jadinya kan kotor lagi. Dan siangnya itu sama suami disapu pel lagi ya bun. Tapi karena sorenya itu bun ya, mejanya juga udah berantakan, jadi mejanya itu aku lap-lap aja ya bun. Dan di sebelahnya suami aku bun ya, itu di kompor juga udah penuh gitu bun ya. Suami bikin kopi nggak ditaruh lagi ya untuk pancinya itu di tempatnya, jadi aku ngelihatnya tuh kayak risih gitu bun ya. Aku lihat-lihat sambil nunggu suami aku cuci piring. Aku kan lagi duduk gitu bun ya, nunggu suami cuci piring biar cepat selesai juga. Apalagi kalau beraktivitas kayak bersih-bersih gitu bun ya, ada temennya kan lebih enak ya, lebih cepat juga. Untuk wajan di kompor ini tuh aku taruh lagi di tempatnya ya bun, biar lebih rapi, biar lebih bersih juga ya bun. Untuk mejanya sih sebenarnya juga udah dilap-lap sama suami, tapi karena aku melihatnya tuh masih kotor lagi gitu bun ya, jadinya tuh mau aku lap-lap lagi ya bun. Dan untuk panci yang tadi dipakai buat ngerebus air itu langsung aku taruh aja di bawahnya meja dapur, jadi biar lebih bersih gitu bun ya, biar lebih rapi juga. Dan sampai sini dulu videonya, semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang. Aku akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.